Selamat pagi anak-anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak Ibu di rumah masih dalam keadaan sehat ya anak ya. Sekedar mengingatkan tetap menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini, tetap semangat belajar, itu yang paling utama ya anak ya. Oke, untuk menyambung pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang hubungan pola bilangan dan persamaan garis. Umumnya dibentuk dari unsur-unsur beberapa garis atau nota atau titik ya. Pada masing-masing suku, banyak bangun atau pola yang terbentuk memiliki hubungan dengan banyak unsur yang membentuk pola tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan pola bilangan berikut. Nah, di pola bilangan ini kan dia ada tuh, dia itu berbentuk segi 6, di mana segi 6 ini terbentuk dari susunan batang korek api. Oke, jadi dia ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi pada pola bilangan yang di atas ini kita ibaratkan dia itu kan berbentuk segi 6. Segi 6-nya itu kita ibaratkan dengan H, dan banyak batang korek apinya itu kita ibaratkan dengan K. Oke, jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel, banyak segi 6 atau H. Nah, perhatikan yang pertama. Yang pertama itu banyak korek apinya itu adalah 6 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya kan. Nah, jadi untuk yang kedua dia itu menjadi 11 gitu. Yang ketiga itu dia menjadi 16, dan yang bagian yang keempat itu adalah menjadi 21 gitu ya kan. Jadi jarak antara dari 6 ke 11 ini kan 5. Dari jarak antara 11 sampai 16 itu adalah 5, dan begitu juga sampai seterusnya. Oke, jadi dengan demikian suku kelima pada bilangan di atas dapat diperoleh dengan menggunakan aturan tersebut, yaitu 21 ditambah 5 sama dengan 26 gitu ya. Jadi selain itu, hubungan variabel K dan H pada masing-masing suku dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Oke, jadi kan tadi contohnya yang dia itu kan 11 ya kan. Jadi 11 ini kan tadi jarak dari 11 ke 16 itu adalah 5 itu. Nih, 5 dikali dia itu 2. Kenapa 2? Kan tadi dia 11 ini adalah pada bilangan yang kedua gitu ya kan. Pada bagian yang kedua gitu, ditambah 1. Jadi 5 itu adalah aturan pembentukan pola, dan 2 ini adalah nilai dari si H. Oke, jadi secara umum hubungan variabel K dan H pada pembentukan pola tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk K sama dengan 5 dikali H ditambah K1 dikurang 5 gitu ya. Jadi 5 dikali H kan 5 ditambah K1 nya tadi kan 6 gitu ya. 6 dikurang 5 ini kan tadi jarak dari 6 ke 11 gitu. Jadi dia itu K sama dengan 5H ditambah 1 gitu. Jadi bentuk K sama dengan 5H ditambah 1 menunjukkan bahwa variabel K memiliki hubungan linear dengan H gitu ya. Jadi bentuk ini memiliki persamaan dengan persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Dengan demikian, jika persamaan seperti K sama dengan 5H ditambah 1 dibuat grafiknya, maka grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, perhatikan ini. Dia itu berupa garis lurus. Dari mana satunya sama 6-nya? Sama seperti tadi yang Ibu jelaskan. Nah, kan tadi banyak segi 6-nya itu kita ibaratkan dengan H, dan banyak batang korek apinya itu kita ibaratkan K. Jadi dia menjadi 1 dan 6, 2 sama 11, 3 sama 16, 4 sama 21 gitu ya. Jadi untuk grafiknya maka kita buat seperti itu, 1 dengan 6, 2 dengan 11, 3 sama dengan 16, 4 sama 21 gitu, dan begitu juga sampai seterusnya, yaitu ditambah-tambah dengan 5 gitu ya. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa jika aturan pembentukan pola bilangan ditambah dengan bilangan yang sama, misalnya M, maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y-nya itu adalah variabel dan C-nya itu adalah bilangan konstanta gitu ya. Perhatikan contoh ini. Nah, dia itu ada berbentuk segi 5 ya kan.
segi limanya terbentuk dari susunan batang korek api juga, ya kan? Oke, perhatikan. Gambar di atas menunjukkan pola bilangan yang setiap sukunya memuat bangun segi lima atau P. Oke, jadi dimisalkan di sini segi limanya itu dimisalkan dengan P yang dibentuk dari susunan batang korek api yaitu K. Oke, jadi dimisalkan segi lima itu adalah P dan batang korek apinya itu adalah K. Yang A, buatlah tabel hubungan banyak segi lima atau P dan batang korek api sampai ke suku 4. Nah, perhatikan nih sampai ke suku 4. Terus yang B, tentukan aturan pembentukan pola bilangan tersebut, kemudian buatlah persamaannya. Yang C, buatlah grafik persamaan tersebut pada bidang koordinat. Gitu ya. Nah, jadi tadi yang pertama adalah tabel hubungan banyak segi lima atau P dengan batang korek api, yaitu adalah disingkat atau kita ibaratkan dengan K adalah tadi kan bentuk segi limanya itu kita ibaratkan dengan P dan batang korek apinya itu kita ibaratkan dengan K gitu ya. Kan tadi dia diminta sampai 4 suku gitu ya. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4 gitu. Tadi di suku yang pertama itu kita hitung yang batang korek apinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Di suku yang pertama ada 6 ya kan. Terus di suku yang kedua itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Di suku yang kedua adalah 11. Terus di suku yang ketiga adalah 16 dan di suku yang keempat adalah 21 gitu ya kan. Jadi jarak antara dari suku yang pertama ke suku yang kedua itu adalah 5 gitu ya. 5. Untuk yang D-nya adalah aturan pembentukan pola bilangan di atas ditambah 5 ya kan. Jadi jaraknya itu tadi kan adalah 5. Jadi untuk persamaannya adalah K sama dengan 5P ditambah K1 dikurang 5. Maksud dari K1 itu adalah suku pertamanya gitu ya nak ya. Suku pertamanya gitu. Jadi 5P ditambah tadi suku pertamanya adalah 6 gitu ya kan. 6 dikurang 5 maka dia menjadi 5P ditambah 1. Oke, itulah untuk persamaannya. Dan yang C adalah grafik dari K sama dengan 5P ditambah 1 ditunjukkan pada gambar di samping ini, di bawah ini. Nah, perhatikan nih. Jadi dia berbentuk seperti ini, dia berbentuk garis lurus. Oke, jadi untuk membuat garis koordinatnya ini kita hanya perlu X sama Y, X, Y itu dalam koordinat ya kan. Nah, sama seperti ini. Kalau di sini kita buat P sama K, ya di sini juga sama P sama K. Tadi P-nya itu adalah di 1, sementara K-nya itu di 6. Nah, kita buat titiknya atau noktanya gitu. Sama seperti nomor 2, 2 sama 11, 3 sama 16, 4 sama 21, dan contohnya 5 tadi kan. Nah, 5 itu sama dengan 26. Dari mana 26-nya? 21 ditambah 5, kan jarak dari 16 sama 21 itu adalah 5 gitu ya. Jadi pada garis yang kelima dia menjadi 5,26. Itulah bentuknya. Jadi untuk bentuknya itu dia seperti ini dan membentuk garis lurus saja. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tentang hubungan pola bilangan dan persamaan garis. Untuk lebih pahamnya boleh setelah ditonton ditanya sama ibunya nak ya. Ibu open kok. Oke. Untuk tugasnya, perhatikan nih, tugasnya itu ada latihan 6 buku paket halaman 143 nomor 1 dan 6. Itu sama loh seperti contoh yang ibu buat di sini gitu ya. Jadi anak-anak ibu silakan dikerjakan dan ibu tunggu jawabannya. Nah, tapi sebelum ibu tutup, tetap semangat belajarnya di rumah ya nak ya. Kita sama-sama berjuang apalagi di masa pandemi ini. Nah, berhasil anak-anak ibu pasti ibu juga senang. Oke, atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih.